warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya di sana. Selamat pagi, salam sejahtera. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga semuanya bisa mengikuti podcast dan pembicaraan atau bincang-bincang ya yang pagi hari ini di Indonesia. Pagi hari ini, kalau di sini malam hari gitu loh. Ya. Ya, semoga semuanya itu baik-baik saja. Pak Kun Prastowo ini akan memberikan sesuatu yang sangat bermanfaat untuk kita semua ini. Ini bukan hanya sekarang, tapi juga untuk mendatang karena ini adalah direkam. Rekaman ini semoga saja kalau ada kekurangan akan kita edit di sana sini ya, supaya semuanya itu baik ya, semuanya baik, tidak ada karena rekaman ini bisa diputar ulang ya. Tadi Pak Ngadimin tidak bisa hadir karena bersamaan dengan pelatihan yang ada di sana. Jadi itu saja pesannya saya sampaikan pada Pak Kun, mengapa Pak Ngadimin yang dari Nicaragua. Jadi Pak Ngadimin, Pak Joko Ngadimin dari itu, beliau itu memberikan pelatihan di KBRI, KBRI. Nicaragua di kotanya namanya Quito, itu tinggi, kotanya tinggi sekali posisinya ya, kotanya tinggi sekali posisinya, itu hampir 3.000 meter lah kalau kami mendekati. Jadi kalau kita mau main-main ke Gunung Semeru ya itulah kira-kira suasana. Nah, mengenai derajatnya ya dari Pak itu yang di Nicaragua itu cuma 15 derajat lintang selatan. Kalau jenengan itu kan 8 derajat lintang selatan. Ya. Jenengan itu 8 derajat lintang selatan. Saya itu 45 derajat lintang utara. Garis meh kutub. Itu saya ini. Tapi monggo Pak Kun Prastowo dimulai. Didin, PowerPoint-nya Din, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Surahman Diniati dan Mas Didi. Selamat pagi. Teman-teman semua, selamat pagi Indonesia. Pertama, kalau orang Jawa itu biasanya ada istilah kulon nuwun, Pak. Monggo. Amit pasang Kalimantabe, tinebih noeng tulak sare, tinebatno ing Iloduni, dumawano ing tawang-tawang. Semoga acara pagi hari ini berjalan lancar karena perbedaan tempat dan waktu. Yang jelas pada pagi hari ini kesempatan yang berbahagia bagi saya mendapat kesempatan untuk dapat bercengkerama dengan Pak Diniati dalam upaya untuk menyampaikan satu hal terkait dengan hobi saya, yaitu di bidang tulis-menulis, khususnya di cerita rakyat. Pagi hari ini saya akan mencoba untuk menyampaikan satu teknik bagaimana menulis buku cerita rakyat. Tapi yang jelas, penulisan cerita rakyat ini sebenarnya menjadi satu hal yang menurut hemat saya layak untuk senantiasa disampaikan kepada berbagai khalayak agar kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia ini bisa diketahui oleh dunia. Intinya kan seperti itu. Baik, lanjut Mas Didin. Secara prinsip, sebenarnya pengertian dari cerita rakyat ini sudah umum, bahwasanya cerita rakyat merupakan cerita yang berasal dari masyarakat dan tumbuh di tengah masyarakat, biasanya melalui budaya lisan. Tapi dengan perkembangan zaman tentu pengertian ini bisa bergerak berubah dalam arti pengertiannya, karena sekarang banyak tidak hanya bertutur secara lisan, tetapi juga berliterasi maupun berteknologi. Maka hal ini cerita rakyat ini bisa bergeser pengertiannya. Lanjut. Ada beberapa pengertian dari cerita rakyat menurut beberapa ahli. Di sini ada
Sadi Hutomo, kemudian ada Pak Susyono maupun ada Leo Yosepang. Secara prinsip sama. Karena pengertian di waktu itu pengertiannya adalah intinya disampaikan secara lisan. Pengertian dari masyarakat atau istilahnya cerita itu berada di tengah masyarakat, kemudian disampaikan secara lisan. Tetapi tadi saya sampaikan bahwasanya dengan bergeraknya teknologi, tentu pengertian cerita rakyat ini akan senantiasa berkembang mengikuti perkembangan zaman. Tidak hanya dituturkan secara lisan, tetapi sekarang berkesempatan untuk ditulis maupun disampaikan melalui teknologi digital yang ada di era kekinian. Oke, dan secara prinsip kalau pengertian tadi sudah kita pahami, secara fungsi cerita rakyat ini tentu memiliki banyak fungsi yang bisa dikedepankan kepada khalayak pembacanya maupun kepada berbagai pihak. Di mana cerita rakyat yang berada di tengah masyarakat itu memiliki fungsi sebagai sarana pendidikan. Bisa dijadikan media untuk mendidik generasi, bisa dijadikan sarana untuk mendidik berbagai kalangan, karena di dalam cerita rakyat ini tentu ada hal-hal positif yang bisa disampaikan. Kemudian yang kedua adalah sebagai sarana hiburan. Artinya dengan kita mengetahui, dengan kita membaca, dengan kita melihat cerita rakyat, kita akan mendapatkan hiburan. Karena di situ tentu ada hal-hal yang bisa dijadikan media untuk membuat hati kita senang, membuat hati kita enjoy, dan lain sebagainya. Kemudian fungsi yang ketiga, ini sebenarnya fungsi yang sangat erat dengan kultur masyarakat Indonesia, yaitu sarana penggalang. Di mana rasa kesetiakawanan itu di tengah masyarakat Indonesia itu sangat erat. Berkaitan erat dengan nilai-nilai universal sebenarnya, tetapi lebih khusus lagi karena di Indonesia terkenal dengan budaya gotong royong misalnya, budaya kerjasama, dan lain sebagainya. Jadi ini kesempatan bagi para pembaca untuk istilahnya juga termasuk penulis untuk bisa menyampaikan cerita rakyat ini sebagai fungsi untuk menggalang rasa kebersamaan, rasa kesetiakawanan kepada pembacanya. Kemudian yang tidak kalah menariknya dari fungsi cerita rakyat adalah sebagai fungsi pengokohan atau mengokohkan berkaitan dengan local wisdom, berkaitan dengan kearifan lokal, berkaitan dengan moral, etika, kemudian di tengah masyarakat kultural khususnya di Indonesia itu biasanya di tengah masyarakatnya ada pamali, larangan, pantangan, dan lain sebagainya. Maka itu disampaikan agar bisa dihindari dan juga dijadikan tuntunan tingkah laku bagi sebagian masyarakat yang ada di cerita rakyat itu tumbuh. Biasanya seperti itu. Karena di situ biasanya disampaikan hal-hal khusus yang bisa dijadikan kesempatan bagi penceritanya khususnya untuk menyampaikan berkaitan dengan menguatkan nilai-nilai yang ada di tengah masyarakatnya. Lanjut. Kemudian secara umum ada beberapa ciri-ciri tentang cerita rakyat yang ada di Indonesia terutama, itu disampaikan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Kemudian tidak diketahui penciptanya dulu siapa karena mungkin keterbatasan budaya mendokumentir dan lain sebagainya. Kemudian yang jelas biasanya cerita rakyat mengandung nilai-nilai luhur yang ada di tengah masyarakat itu sendiri. Tadi saya sampaikan berkaitan dengan karakter kedaerahan, berkaitan dengan local wisdom, berkaitan dengan kearifan lokal. Kemudian juga biasanya ciri-cirinya yaitu memiliki banyak bentuk dan jenis. Bisa disampaikan dengan berbagai
bentuk baik karangan maupun cara membeberkannya, cara menceritakannya, biasanya seperti itu. Kemudian juga bentuk yang saya maksud di depan tadi berkaitan dengan mungkin bisa disampaikan melalui tembang, bisa dilakukan melalui seni pertunjukan tradisional dan lain sebagainya. Kemudian yang pasti biasanya cerita rakyat itu disampaikan dengan cara bertutur dari mulut ke mulut, dari generasi ke generasi, tetapi disampaikan secara lisan. Dan secara garis besar ada beberapa jenis cerita rakyat yang ada di tengah masyarakat Indonesia, yaitu diantaranya itu berjenis fabel atau cerita binatang, di mana cerita ini ya binatang dipersonalisasikan sebagai manusia. Kemudian kalau cerita asal-usul suatu tempat atau suatu daerah biasanya disebut legenda. Kemudian ada jenis cerita pelipur lara atau cerita yang penuh fantasi, indah, kemudian penuh kebahagiaan, cerita yang sangat mengharu dulu biasanya begitu. Kemudian di tengah masyarakat kita juga ada cerita jenaka, cerita yang menghibur, cerita yang penuh humor, penuh kelucuan, dan lain sebagainya. Kemudian ada mite atau cerita yang berkaitan dengan dewa-dewi, atau istilahnya sesuatu yang sakral, mistis, dan lain sebagainya. Kemudian ada sage, atau cerita yang mengedepankan unsur kesejarahan, baik secara tokoh sejarah maupun kejadian atau cerita-cerita kesejarahan. Kemudian epos, itu berkaitan dengan tema kepahlawanan, atau ini lebih cenderung ke personalisasi atau tokoh atau orang tertentu. Kemudian ada hikayat. Ini berkaitan biasanya karena kultur masyarakat kita adalah masyarakat keraton atau masyarakat yang berkaitan dengan kerajaan, biasanya cerita hikayat ini banyak tumbuh berkembang di tengah masyarakat karena banyak cerita-cerita di lingkungan istana, kemudian hal-hal yang kadang-kadang di luar nalar, kemudian tidak masuk akal, kemudian mukjizat dan lain sebagainya. Ini biasanya cerita-cerita hikayat. Jadi sekian banyak cerita, jenis cerita rakyat yang ada di tengah masyarakat kita itu sebagai sesuatu kekayaan dan jenis. Biasanya ini khususnya memberikan pengkayaan bagi penulis untuk bisa memilih, untuk bisa mendapatkan sudut cerita yang baik menurut versinya. Nah, kita mulai masuk ke materi yang pokok, ini berkaitan dengan unsur cerita rakyat. Untuk mendapatkan sebuah cerita rakyat yang baik, saya mengatakan unsur cerita rakyat ini khususnya berkaitan dengan upaya untuk mendokumentir cerita-cerita rakyat yang bertebaran di tengah masyarakat. Bagaimana mengupayakan agar cerita-cerita yang awalnya hanya cerita berjudul kita dokumentir untuk kita tulis atau kita upayakan menjadi bentuk lain. Kalau mungkin kemarin Pak Bim menyampaikan bagaimana caranya dalam bentuk misalnya komik misalnya seperti itu, atau mungkin dalam bentuk yang lebih canggih lagi dengan film-film animasi dan lain sebagainya. Nah, tetapi secara prinsip unsur cerita rakyat ini dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk komik maupun dalam bentuk animasi tentu harus dicakup kesemuanya agar cerita rakyat ini betul-betul otentik, betul-betul original sebagaimana karakteristik cerita rakyat yang ada di tengah masyarakat Indonesia.
unsur yang harus ada adalah tema atau pokok permasalahan, gagasan yang menjadi inti dari cerita itu sendiri apa. Jadi tema ini sesuatu hal yang penting karena menjadikan cerita rakyat itu menjadi jelas. Ini cerita tentang apa, siapa, dan lain sebagainya. Kemudian unsur yang kedua, cerita rakyat harus ada plotnya, harus ada alur ceritanya. Ya. Jadi dari peristiwa-peristiwa yang dirancang sedemikian rupa untuk membentuk sebab akibat atau alur cerita ini agar pembaca khususnya itu memahami, sehingga cerita kalau tidak ada unsur alur cerita tentu tidak akan nyaman, tentu tidak akan enak untuk dinikmati, sehingga plot atau alur cerita itu harus menjadi sesuatu yang sangat penting, yang sangat urgent, yang harus dikondisikan sedemikian rupa bagi para penulis cerita rakyat. Kemudian juga untuk mendukung dari alur cerita, biasanya ada latar atau setting cerita. Jadi ini menjadi gambaran dalam cerita mengenai bagaimana suasananya, kapan waktu terjadinya, kemudian di mana tempat kejadian dari cerita tersebut. Harus diperjelas, harus tepat, harus baik, harus akurat, harus valid, dan lain sebagainya. Agar cerita rakyat ini betul-betul menjadi unsur yang tidak justru menimbulkan konflik. Kemudian yang tidak kalah pentingnya dari unsur cerita rakyat adalah penokohan. Dalam menyampaikan cerita di cerita rakyat, tentu ada unsur tokoh yang akan menjadi sentral, baik tokoh utama maupun tokoh pendukung. Ini harus jelas karakternya, wataknya seperti apa. Walaupun secara prinsip watak ini biasanya terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu protagonis maupun antagonis. Ini sudah jelas, tetapi harus dipertegas lagi. Tentu tidak hanya sebatas unsur-unsur ini saja untuk mengetahui dari penokohan. Jadi tokoh ini harus diupayakan sedemikian jelas, sedemikian detail, wataknya harus jelas, kebiasaannya apa, dan lain sebagainya. Untuk mendukung unsur cerita harus diupayakan sedemikian rupa agar pembaca atau pemirsa menjadi paham. Kemudian unsur yang kelima yaitu sudut pandang atau bagaimana cara penulis. Belum agak jauh. Ya, kita lanjutkan yaitu tadi kalau sudut pandang saya garis besar tadi berkaitan dengan bagaimana penulis menyampaikan sudut pandangnya, baik dengan cara keakuan, jadi penulis sebagai pelaku maupun penulis sebagai pihak yang ketiga. Jadi sudut pandang yang dimaksud di sini adalah bagaimana cara penulis menyampaikan cerita itu kepada pembaca. Kemudian unsur yang keenam adalah amanat. Amanat ini biasanya berkaitan dengan hal-hal positif, berkaitan dengan moral, berkaitan dengan nilai-nilai luhur yang perlu disampaikan oleh penulis kepada pembacanya atau penontonnya. Sehingga amanat ini menjadi ciri khas bagi unsur cerita rakyat yang ada di Indonesia. Lanjut, Mas Didit. Oke, Bapak Ibu yang mengikuti dan semuanya, bagaimana kondisi cerita rakyat yang ada di Indonesia saat ini? Boleh dikatakan saat ini cerita rakyat memang sedang mengalami masa-masa stagnan atau masa-masa ya yang di tempat begitu. Jadi cerita rakyat ya gitu-gitu aja, istilahnya seperti itu.
Nah, mengapa demikian? Cerita rakyat mengapa sesuatu kekayaan ini tidak menjadi sesuatu yang sangat apa istilahnya, berkembang dengan baik? Karena memang ada beberapa kendala, di antaranya yaitu sekarang mulai minim budaya bercerita di tengah masyarakat. Ya, kita tahu dengan adanya kemajuan teknologi, masyarakat kita sekarang menjadi masyarakat yang individualis, masyarakat yang diri sendiri, masyarakat yang egosentris seperti itu, dan juga sekarang sudah sangat minim ya ibu-ibu bercerita meninabobokan anak dengan cerita-cerita rakyat yang ada di yang dia tahu, misalnya seperti itu. Sekarang sangat minim. Karena ya anak-anak sekarang mau tidur yang meninabobokan adalah gadget misalnya seperti itu. Kemudian juga masih sangat minim apresiasi dari para pihak, kepedulian dan apresiasinya ini masih sangat minim. Baik dari pemerintah, dari kelompok, komunitas, maupun masyarakat di satu tempat itu sendiri masih sangat minim. Atau mungkin karena sudah terjadi dekadensi atau gradasi, sehingga hal seperti ini cerita rakyat menjadi sesuatu yang sedikit diabaikan. Kemudian juga minimnya buku-buku berkaitan dengan sumber cerita, buku-buku tentang cerita rakyat ini juga masih sangat minim, sangat minim sekali. Jadi kalau misalnya toh ada cerita rakyat bukunya ini biasanya hanya buku-buku yang sudah biasa terjadi. Jadi cerita-cerita lama yang sudah melegenda. Cerita-cerita yang baru yang bertebaran di tengah masyarakat ini masih minim untuk didokumentasi. Juga kenapa stagnan yang tepat karena lemahnya budaya baca yang ada di tengah masyarakat. Kemarin sudah dibahas, ini memang menjadi kendala pokok di tengah masyarakat kita yang masih sangat-sangat tipis minat bacanya. Jadi juga menjadi kendala mengapa cerita rakyat tidak begitu tumbuh berkembang dengan baik di tengah masyarakat. Kemudian juga sebab lemahnya budaya tulis. Budaya tulis di tengah masyarakat kita ini juga sangat-sangat minim sekali. Kalau misalnya dari ukuran, kalau minat baca itu 1:1000, mungkin kalau penulisnya bisa jadi 1:10.000. Jadi lebih parah lagi kondisi masyarakat kita belum terbiasa menjadi penulis. Masih sangat jarang orang yang berhobi gitu ya, berhobi dulu aja. Berhobi menulis ini masih sangat jarang. Walaupun sebenarnya ini sesuatu yang menarik, mengasihkan, kemudian juga sesuatu yang mungkin akan berpotensi untuk memberikan nilai lebih baik kepada masyarakat maupun pada dirinya sendiri, baik secara moral maupun secara material. Nah, sehingga dengan kondisi-kondisi tadi, cerita-cerita rakyat yang ada di sekitar kita, di sekeliling kita itu tidak tersampaikan kepada generasi berikutnya. Ini yang menjadi catatan bagi kita. Lanjut, Mas Ibu. Nah, kemudian di sisi yang lain, bahwasanya cerita yang merasuki generasi kita saat ini adalah kekuatan teknologi yang bersumber dari mancanegara. Sehingga dapat dipastikan bahwa cerita-cerita yang memiliki akar budaya Indonesia itu tidak tersampaikan. Dan karena cerita dari mancanegara, tentu cerita-cerita itu tidak memiliki nilai-nilai pendidikan tentang keindonesiaan. Ini yang membuat kita, ya khususnya saya pribadi selaku penulis, selaku yang istilahnya, yang memperhatikan kondisi cerita rakyat yang ada di Indonesia ini agak miris begitu. Ternyata cerita-cerita kita yang sedemikian banyak itu
kalah jauh dengan cerita-cerita yang dari mancanegara. Maka ya cepat atau lambat kondisi ini tentu akan membahayakan bagi karakter generasi kita. Kalau terus-menerus mereka dicekoki dengan sesuatu yang bukan Indonesia, tentu mereka menjadi bukan Indonesia lagi. Nah ini tentu ini menjadi sesuatu yang perlu pemahaman bersama bahwasanya dengan konten-konten era keterbukaan saat ini, apakah tidak selayaknya nilai-nilai yang ada di tengah masyarakat kita yang menjadi nilai-nilai itu juga disampaikan. Kalau nanti sudah terputus tentang budaya keindonesiaan, tentu akan semakin berat untuk mengejarnya. Kemudian juga harus dilakukan upaya-upaya terstruktur agar cerita rakyat yang ada di sekeliling kita, yang ada bertebaran di sekitar kita itu sudah lagi, dicari lagi, diupayakan lagi agar tersampaikan kepada generasi berikutnya, dan karakter-karakter yang dulu pernah kita miliki sedapat mungkin bisa bertahan, syukur bisa berkembang lebih baik dari karakter leluhur-leluhur kita. Kalau leluhur-leluhur kita dulu memiliki karakter yang baik, kenapa generasi berikutnya karakternya tidak? Justru semakin baik, semakin pandai, semakin canggih, tentunya harusnya semakin baik. Lanjut. Ini secara garis besar tadi sudah saya sampaikan. Ini saya mendapatkan sedikit sandaran berkaitan dengan konsekuensi atau implikasi ketika cerita rakyat itu disampaikan kepada khalayak. Ini hasil dari penelitian Bapak Sulianto tahun 2019 kemarin, cerita rakyat di Kabupaten Wonogiri, kajian struktural dan nilai-nilai edukasi. Tesis beliau untuk Magister Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Surakarta. Ada beberapa hal catatan yang mungkin bisa disampaikan bahwasanya cerita rakyat itu memiliki nilai-nilai edukasi. Tadi sudah saya sampaikan. Kemudian memperkaya khasanah sastra, baik bagi masyarakat pembacanya, masyarakat itu sendiri. Kemudian membangun dan karakter generasi penerus, ini juga tadi sudah saya sampaikan. Kemudian perlu upaya-upaya untuk menggali bahwasanya cerita-cerita tadi perlu ditulis ulang, didudah lagi, disampaikan kepada masyarakat. Kemudian dilakukan inventarisir untuk mendokumentasi dan menerbitkan menjadi mungkin buku, mungkin cerita komik, mungkin cerita animasi. Walaupun tentu ini perlu kerja yang sangat keras. Lanjut. Kemudian ya perlu, saya sangat berterima kasih dengan cara-cara sarasian seperti ini, seperti yang disampaikan Pak Surahman Dimyati ini, tentu ini menjadi bagian dari sarasian. Kita menyampaikan kepada khalayak bahwasanya kita memiliki cerita rakyat yang sangat identik dengan masyarakat kita, tetapi terpenggal, tercerabut dari akarnya. Matur nuwun ini Pak Din yang kerso keroyo-royo untuk kembali mengingatkan masyarakat Indonesia. Kemudian kita juga memiliki harapan bahwasanya cerita rakyat ini menjadi muatan lokal di kurikulum pendidikan, walaupun mungkin sudah dilakukan, tetapi mungkin masih setengah-setengah. Masih sangat jarang, hanya penyampaiannya pun hanya sepintas, belum secara lebih maksimal. Kemudian juga perlu kerjasama dengan berbagai pihak agar khususnya dinas terkait, agar cerita-cerita rakyat yang ada di masyarakat kita ini bisa dinikmati lagi kepada masyarakat pembacanya maupun masyarakat di mana cerita rakyat itu tumbuh. Kemudian juga memang dalam era kekinian, karena masyarakatnya semakin pintar, kemudian masyarakatnya semakin kritis, maka seorang penulis tidak hanya
berhenti hanya sebagai penulis, tetapi harus betul-betul melakukan upaya-upaya penggalian data, penambahan referensi, kemudian berkaitan dengan khususnya editing ya, berkaitan dengan ahli bahasa, kemudian ahli sastra dan lain sebagainya, agar kualitas tulisan ini betul-betul maksimal. Tidak hanya sebatas tulisan yang disampaikan dengan tergesa, tetapi betul-betul sebuah tulisan yang bisa menjadi karya sastra yang maksimal karena dukungan data yang valid, referensi yang baik, bahasa yang baik, maupun sastra yang baik. Kemudian juga ada perlu upaya-upaya secara masif untuk mengenalkan cerita rakyat itu kepada anak didik, mungkin dengan cara-cara yang biasa kita jumpai, dengan lomba bercerita, dengan lomba mendongeng, dengan mungkin cara-cara yang lebih canggih untuk era kecil. Lanjut, Mas Didi. Baik, ini kalau ini sebenarnya berkaitan dengan pengalaman pribadi saya ketika menulis beberapa buku. Ini saya sebelumnya akan saya sampaikan, saya mencoba menulis beberapa buku berkaitan dengan cerita rakyat. Ya. Ada 4 buku ini, tapi ini buku ini lebih banyak buku bercerita yang ada di sekitar saya. Artinya di Kecamatan Pulokuimo, Kabupaten Wonogiri. Tapi saya juga tertarik menulis buku berkaitan dengan nilai-nilai yang lebih besar, khususnya tentang perjuangan seorang tokoh besar yang ada di Indonesia, yaitu tentang Pangeran Mangkubumi. Ini buku, 3 buku cerita. Ini buku cerita berkaitan cerita fiksi khususnya tentang tanah pusaka, mulai dari Ingin Pamrih, Kedah Kartosiro, maupun berdirinya Keraton Yogyakarta Ambar Ketawang. Ini trilogi saya yang saya tulis bersama Mas Parpal Purwanto. Baik, akan saya sampaikan pengalaman saya berkaitan dengan bagaimana menulis cerita rakyat agar ya paling tidak layak, syukur baik, syukur menjadi tulisan yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat. Yang pertama yang perlu kita siapkan sebelum kita menulis sebuah cerita rakyat adalah bahan. Ya. Bahan di sini artinya sesuatu yang bisa kita dapatkan, baik melalui riset, ya, riset di tempat cerita itu tumbuh. Secara langsung kita turun, kemudian kita mungkin menggali pendapat-pendapat masyarakat, kemudian kita bisa melakukan wawancara dengan tokoh-tokoh yang ada di masyarakat itu, yang di tempat cerita itu mau kita tulis. Sehingga kita perlu juga melakukan tambahan dukungan data terkait khususnya biasanya berkaitan dengan setting atau latar cerita. Biasanya cerita bertutur di tengah masyarakat itu sangat lemah di sisi itu, di sisi latar, waktunya, kapan, kemudian juga biasanya tokohnya sangat minim dan lain sebagainya. Maka perlu upaya-upaya untuk menambah agar cerita itu ya lebih hidup. Artinya lebih hidup di sini bisa lebih detail, bisa lebih ya namanya cerita, alurnya harus runtut, kemudian tokohnya jelas, settingnya jelas dan lain sebagainya. Nah, kalau data-data yang kita dapatkan sudah kita peroleh, termasuk kita mencari dokumen-dokumen, kemudian mencari referensi-referensi terkait dengan cerita tersebut, maka langkah kedua yaitu kita merangkum draft itu menjadi sinopsis secara lengkap.
Jadi kita tulis secara lengkap begitu dari hasil pengamatan kita, hasil wawancara kita. Kemudian kita mulai menyiapkan draft ini untuk menjadi bahan kedua bagi kita sebagai penulis untuk menyiapkan cerita atau tulisan lebih lanjut. Kemudian dalam upaya membuat draft ini juga sudah harus ditentukan tadi unsur-unsur cerita rakyat tadi, ya, mulai dari temanya, kemudian alurnya, kemudian latar ceritanya atau settingnya, kemudian penokohannya, kemudian bagaimana kita melihat, termasuk amanat yang perlu kita sampaikan itu sudah mulai disiapkan. Sehingga ketika nanti kita menulis cerita lebih lanjut, kita tidak akan istilahnya kehabisan bahan maupun tidak sampai membuat kita atau tulisan kita itu tumpang tindih. Di depan misalnya bercerita A, tapi nanti di tengah B, nanti di akhir datanya itu menjadi B. Tentu tidak akan bisa seperti itu. Makanya sejak awal harus kita siapkan berkaitan dengan unsur-unsur cerita tadi. Biar tidak confuse bagi pembacanya juga. Ketika kita menceritakan tokoh A itu karakternya antagonis misalnya, walaupun bisa jadi berubah menjadi protagonis, tapi kan biasanya cerita itu harus konsisten. Hanya seperti itu. Lanjut. Nah, setelah semuanya data, bahan, kemudian beberapa unsur-unsur sudah kita siapkan, maka langkah berikutnya kita juga harus mulai menentukan kalimat pembuka atau openingnya. Ini biasanya sangat perlu untuk disiapkan satu rangkaian kalimat ya, yang dari awal pun sudah menarik. Memang ini perlu kemampuan khusus bagi penulis-penulis untuk bisa membuat opening yang bisa membuat pembaca itu sejak awal sudah tertarik. Kemudian juga harus disiapkan endingnya dari cerita rakyat itu nanti seperti apa, ya, biar sejak awal kita sudah tahu bahwasanya akhir ceritanya nanti akan seperti apa. Syukur cerita itu tidak mudah untuk ditebak. Ini memang suatu kemampuan tersendiri bagi penulis untuk bisa membawa alur cerita dari awal, dari opening sampai ending ini menjadi satu rangkaian cerita yang baik. Kemudian juga kita perlu menyiapkan mungkin bahan-bahan khusus, kalimat-kalimat yang khusus ketika kita sudah sampai di pertengahan cerita. Biasanya ketika sampai di pertengahan cerita itu seorang penulis biasanya memang sudah mulai kehabisan tenaga. Tetapi kita perlu membuat trik-trik khusus ya, khususnya terutama ketika cerita-cerita itu di tengah diberi kejutan-kejutan tertentu. Misalnya seperti itu. Mungkin kita geser ke cerita-cerita apa. Kemudian sedikit kita tambahi unsur-unsur yang lain, khususnya biasanya untuk membuat cerita lebih menarik kita harus menyampaikan secara detail. Deskripsi dari cerita itu biasanya harus detail. Dan juga cerita ketika sudah sampai di tengah jangan bertele-tele, jangan terlalu belok ke kanan, belok ke kiri, tapi harus mulai fokus biar orang bosen. Memang perlu kemampuan khusus gitu bagi kita membuat alur cerita, kemudian di tengah cerita, nanti sampai di akhir cerita itu betul-betul bisa dinikmati pembaca. Juga jangan sampai lupa kita menyiapkan nilai-nilai moral yang ada di tengah masyarakat kita agar sampai kepada pembacanya. Mungkin dengan kutipan langsung yang ada di dalam dialog para pelaku, tokoh-tokohnya tadi, maupun mungkin
beberapa unsur kalimat yang khas ya di tengah masyarakat kita yang perlu kita sampaikan agar walaupun mungkin kita menulis dengan bahasa Indonesia, tapi kalimat-kalimat khusus ya kalau kebetulan saya sebagai orang Jawa jadi cerita apa namanya kalimat-kalimat Jawa yang khusus itu kadang-kadang saya sampaikan agar apa ya memberi kejutan, agar dapat memberi nilai lebih dan yang jelas termasuk mendokumentir agar tembung atau kalimat-kalimat itu tidak hilang begitu saja. Kemudian setelah semua bahan lengkap, kemudian kita sudah memiliki apa namanya kalimat pembuka sampai nanti mungkin kalimat penutup ending cerita itu, klimaks dari cerita itu. Kemudian juga kita sudah menyiapkan bahan-bahan yang lain, maka silahkan ditulis secara lengkap dari depan sampai akhir, sampai cerita itu betul-betul menjadi satu rangkaian tulisan alur cerita yang tuntas. Hanya seperti itu. Nah, setelah semua apa namanya cerita tadi kita ungkapkan, kita tulis sampai selesai, biasanya kita diamkan beberapa saat, artinya diperam atau apa istilahnya, didiamkan dulu biar ya sejenak mungkin pikiran kita beristirahat, mungkin perlu hal-hal lain. Nah, untuk mencari energi baru pada saat berikutnya kita saat editing biasanya kita akan mendapatkan tambahan tenaga. Nah, pada saat editing ini memang harus dilakukan upaya-upaya agar tulisan menjadi lebih baik. Dan akhirnya sampai ke finishing. Biasanya finishing ini berkaitan mungkin dengan cover, berkaitan dengan kata pengantar, daftar isi, kemudian mungkin catatan referensi, mungkin unsur-unsur pendukung yang lain yang bisa menjadi pelengkap sehingga tulisan kita ini dianggap selesai. Jadi demikian dan secara khusus saya saja mengucapkan terima kasih kepada Pak Dimiati, kemudian juga kepada beberapa pihak yang sudah berkenan untuk menyiapkan apa ya upaya-upaya. Jadi saya saat ini sedang melakukan apa ya kerjasama atau boleh dikatakan persiapan Pak Dim dengan sebuah desa yang ada di Kabupaten Wonogiri, di Kecamatan Wonogiri, terutama Desa Sendang, dengan Pak Kepala Desa, Pak Sukanto, maupun Pak Sekretaris Desanya, namanya Pak Agung Susanto. Ini kita sedang menggali cerita rakyat yang ada di Desa Sendang. Kemudian juga dengan Desa Sambirjo yang ada di Kecamatan Slogoimo. Dan sedikit catatan, memang tadi saya menyampaikan bahwa cerita rakyat saat ini ada upaya-upaya untuk digali kembali. Sebagai contoh, misalnya di Yogyakarta, Pundo Budoyo Kabupaten Dinas Kebudayaan Kabupaten Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini juga tengah berupaya untuk mendudah kembali cerita rakyat. Dari 6.000 kelurahan, lebih 6.000 lebih kelurahan yang ada di Yogyakarta saat ini sudah tercipta atau terdokumentir menjadi satu buku berisi 50 cerita rakyat yang ada di Kabupaten Provinsi Yogyakarta. Walaupun upaya itu dilakukan, tentu butuh waktu yang panjang untuk mendapatkan kelengkapan dari keseluruhan unsur cerita yang ada di tengah masyarakat Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Mungkin demikian dulu Pak Dim. Mungkin kalau ada interaksi yang lain bisa nanti kita tambahkan. Yang jelas, monggo mungkin ada teman-teman yang mau menambahi, kami persilahkan. Ini hanya pengalaman pribadi Pak Dim.
Saya kembalikan Iya. Pak Dim. Ya, terima kasih Pak Kun Prastowo. Ini luar biasa. Tadi Bapak presentasi Bapak sudah saya bagi, Pak. Sampai ke Pak Joko Ngadimin. Pak Joko Ngadimin mengucapkan terima kasih juga. Ini saya terima kasih di partisipasi dari ibu-ibu ini yang banyak ini ya. Ibu Nani Retnowati, Ibu Rika Andriani, ya, Pak Priyo Hadi Wahyono, ada siapa lagi, Pak Parpal, Pak Pasti, ya pasti ya. Tapi sebelum saya akan memberikan masing-masing ke komen, saya ini sendiri akan berbagi pengalaman. Ya, apa yang disampaikan oleh Pak Kun Prastowo tadi memang benar. Terjadi kemunduran-kemunduran, tapi kemunduran-kemunduran itu baiklah. Dari cerita-cerita ini saya juga berbagi karena anak-anak saya dibesarkan di Amerika Serikat, cucu-cucu saya, jadi cucu saya itu cucu pertama itu sekarang umurnya sudah 18 tahun, ya dia sekarang sudah ahli cyber security tadi, ahli komputer yang terang jadi rebutan apa Google atau Amazon apa-apa, pokoknya masa depannya dia itu sudah kelihatan glamor sekali. Jangan tanya berapa uangnya, itu triliunan. Jadi nilainya anak seperti itu sudah triliunan. Jadi nggak bisa terbayangkan dulu bahwa kok nanti bisa punya cucu seperti ini. Adiknya juara terbaik di provinsi ini, di state ini. Jadi sebentar lagi akan ke Washington DC, bertemu presiden. Nah, gimana sih cerita-cerita ini kok bisa sampai berhasil seperti itu? Ya karena fasilitas pendidikan, guru-guru, PTA di sini tuh ada yang namanya PTA, P parent, orang tua, T teacher. Jadi orang tua dengan guru itu ada asosiasinya, PTA. Persatuan orang tua dan guru. Wah, di sini masih tetap berjalan bagus. Yaitu. Budaya baca, luar biasa. Jadi anak-anak itu mulai ya, TK, mulai SD, SMP, budaya bacanya luar biasa. Jadi jangan melihat di film, jangan melihat di berita. Kalau berita itu yang dipasang itu mesti yang tembak-tembakan, yang bom-boman, yang demo. Di sini itu banyak yang baik-baik yang bisa dibagi. Seperti ini saya kan berbagi. Kisah nyata ini. Ya. Dulu anak saya yang sekarang ini sudah keliling dunia. Jadi anak saya paling ragil, anak saya itu pada umur 9 tahun dalam waktu 10 hari dibaca 254 buku. Diringkas termasuk ringkasannya. Itu anak umur 9 tahun. Nah, Bapak bisa bayangkan sekarang seperti apa? Larinya seperti apa? Jadi inilah alhamdulillah saya punya keturunan yang seperti itu. Dan saya ingin punya anak-anak yang lain. Anak-anak yang lain ya seperti ini. Ini Pak Kun ini juga jadi anak saya ini. Bapak jadi anak saya. Itu Bu Rika Andriani juga anak saya. Kalau saya jadi guru bangsa bolehlah sekarang sudah guru besar jadi guru bangsa. Kenapa? Kayak berbagi yang baik. Kekurangan itu selalu ada. Mau tanya kekurangan kita itu nggak akan pernah habis. Manusia itu tidak pernah sempurna dan seandainya Pak gaji saya sedikit lah, manusia itu diberi gaji berapapun itu bilangnya masih sedikit. Masih kurang. Dibilangnya masih sedikit ya. Gaji pegawai saja 4 juta, masa udah kerja siang malam kok cuma 4 juta. Cuma 4 juta ada yang lebih rendah dari itu ada. Jadi sebetulnya kadang-kadang kita itu kurang bersyukur ya, karena bersyukur itu isinya komplain dan lain-lain. Tapi tadi saya senang sekali Pak untuk menyebutkan tadi cerita rakyat mulai kurang. Hasil penelitian, ini hasil penelitian Pak. Orang tua, ibu membacakan buku, bukan handphone,
membaca dari tablet tuh. Saya ini iPad saya itu ada 3, handphone ada 5, ya. Tapi itu kan sebuah alat bagi saya ya. Tapi yang bagus itu buku. Jadi buku-buku ini oleh ibu atau bapak membacakan. Jadi kalau mau tidur itu dibacakan, termasuk cerita rakyat. Jadi jangan kalau anak-anak sekarang yang dibaca cuma Batman yang dibacakan. Itu juga karangan orang-orang Amerika juga yang namanya fiksi tadi. Walaupun ada cerita-cerita rakyat yang sebenarnya. Itu di sini saya juga mengumpulkan mana-mana yang baik itu saya kumpulkan juga, saya data ya. Ini hal yang perlu berbagi Saya kemudian akan memberi kesempatan kepada Pak Parpal Purwanto. Bagaimana Pak Komandan, karena Bapak itu adalah ibaratnya pendamping atau teman seperjuangan dari Pak Kun. Dan ini memang sekaligus berbagi. Bagaimana ini berdua ini saling melengkapi, jadi saling menguatkan ya. Dan nanti Bapak bukan hanya berdua dengan Pak Kun, bisa bertiga dengan saya, bisa berempat dengan saya, berlima. Ini kan ada ya mantan murid-murid atau apa gitu ya, atau pelatihan. Itu anggap ini saudara. Saya anggap saudara. Kalau Pak Priyo Hadi Wahyono itu siapa Pak di depan? Pak Priyo ini dia pegiat sosial media yang sangat hebat di Kabupaten Wonogiri, Pak. Dia punya pendukung followernya itu mungkin udah puluhan ribu itu, Pak. Oke. Nanti saya diberi nomor ya, Pak, nomor HP-nya. Saya biar bisa dibantu dan saya bisa membantu Pak Priyo. Apa yang bisa kita saling membantu lah, ya. Walaupun sekarang ini saya juga lagi yang namanya usaha, Pak ya. Kadang-kadang kita untuk melakukan perjuangan itu perlu dana. Untuk dana itu kalau hanya dari gaji saya, gaji pensiunan ya cukup loh. Ya mesti boleh tambahan. Nah, jadi tambahan kadang-kadang untuk mendanai sana sini juga nggak cukup. Saya berhubungan dengan bank dan lain-lain. Tapi ya nggak apa-apa. Kita itu kalau nanti selalu ada jalan. Matur suwun, silahkan Pak Parpal ya berbagi untuk kita semua. Monggo. Terima kasih Pak Surahman Demianti. Apakah suara saya bisa didengar ini Bapak? Ini bagus sekali Pak, bagus. Ya. Bagus. Terima kasih. Selamat siang, salam sejahtera untuk semuanya. Mohon maaf ini suaranya agak serak ya. 2 hari ini terserang kali ini. Tenggorokan juga terasa sakit sekali, fatal sekali. Ya, langsung saja. Ini tadi saya sangat tertarik sekali dengan apa yang disampaikan oleh Pak Kun ya. Sudah begitu runtut dan begitu jelas dengan sesuai berdasarkan dengan pengalaman beliau sebagai penulis, utamanya penulisan cerita rakyat. Sedikit yang saya istilahnya respect, tertarik di situ. Untuk fungsi dari cerita rakyat tadi, utamanya dalam sarana pendidikan dan juga hiburan, juga sebagai penggalang rasa kesetiakawanan yang sangat erat di dalam masyarakat, serta yang pentingnya adalah kearifan lokal yang secara moral, etika, ada pantangan, ada larangan yang perlu dihindari atau perlu dijadikan sebagai patokan dalam kehidupan ini. Bertolak dari itu Pak Dim, kalau misalnya gini ya, seperti yang disampaikan Pak tadi, tidak salah di tentang yang ada di daerah di sana ada inventarisasi tentang cerita rakyat. Saya ingin sekali ini untuk lokal di Wono itu bisa 25 kecamatan dan masing-masing kecamatan itu mempunyai cerita rakyat yang sangat menarik kalau sebenarnya kita gali. Nah, itu bagaimana kalau bisa kita angkat seperti yang Pak Dem sampaikan kemarin, seperti kita mengacu dari karya teman kita yang ada di Madura, yang dari bahasa Madura, kemudian dialihbahasakan ke bahasa Indonesia, kemudian ke berbagai bahasa yang ada di dunia ini. Bahasa seluruh dunia, Pak. Bahasa seluruh dunia. Seluruh dunia. Lah ini saya ingin sekali itu
yang ada sekitar saya, apalagi di tanah air kelahiran saya, bukan berarti saya berwawasan sempit, maksud saya bertolak dari Wonogiri dulu, nanti kita bisa berjalan lebih luas lagi. Mungkin nanti kita satu dulu bagaimana kalau di Wonogiri itu sendiri ada inventarisasi tentang cerita rakyat setiap kecamatan, kemudian dibukukan, dan kemudian tadi seperti yang dikatakan Pak Surahman Demyati tadi untuk ditransit ke berbagai bahasa di dunia ini. Mungkin secara dengan demikian dari gerakan dari yang titik paling rendah tingkat kabupaten, kalau diikuti kabupaten lain seluruh Indonesia, nanti kan mau tidak mau akan moncer, akan terlihat jelas di dunia ini. Seperti itu mungkin apa yang diharapkan Pak Demyanti dengan apa pada tempo dulu Pak Demyanti mendukung bahwa Indonesia diharapkan menjadi nomor 4 dunia. Itu insya Allah kalau ada gerakan secara kecil tetapi masif diikuti oleh gerakan kecil-kecil lainnya, itu nanti insya Allah apa yang disampaikan, apa yang digagaskan atau diwacanakan oleh Pak Demyanti itu akan terrealisasi. Saya pikir itu Pak Demyanti untuk saya. Amin ya robbal alamin. Ini saja yang bisa sampaikan. Monggo Pak Demyanti, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini luar biasa. Jadi memang saya itu sudah bercita-cita itu tahun 94 lalu. Tahun 2000 itu sudah siap-siap untuk membuat komik lah. Jadi komiknya itu cerita rakyat itu. Jadi kemudian nanti rencana saya itu difilmkan. Jadi cerita-cerita rakyat itu difilmkan, tapi nggak tahu ada umur nggak nih. Tapi ini bagus sekali apa saran dari Pak Purwanto. Saya akan memberi kesempatan kepada Mas Priyo Hadi Wahyono. Silakan Mas Priyo. Nah, ini bagaimana tadi kira-kira menambah apa hal-hal tertentu yang silakan. Ya. Salam kenal ini. Siap. Wah. Salam kenal, salam hormat Bapak Demyati. Pak Gun, selamat pagi, Sugeng Enjang. Pak Parpal dan lain sebagainya. Ini sesuatu hal yang sebenarnya sangat bukan hanya menarik, hanya lagi-lagi ini ada problem sosialisasi media yang menurut saya masih kurang masif, sehingga acara yang sebagus ini masih belum bisa direspon secara positif oleh masyarakat kita dengan melihat pentingnya acara gitu. Jadi ini salah satu tanda bahwa problem sosial kita memang seperti ini nih. Ini salah satu problem yang harus kita jawab bersama bagi orang-orang yang memiliki kepedulian terhadap sosial budaya kita. Nah, saya dari awal memang sangat tertarik sekali dengan yang dilakukan Pak Kun ya, dengan penulisan sejarah. Kebetulan kami satu kecamatan Pak Dim. Kebetulan kami satu kecamatan. Syukurlah. Nanti ya, kalau pandemik ini sudah nggak gawat gitu, saya mau pulang, saya mau mudik. Monggo Pak, monggo. Kebetulan ini saya perantau ada di Tangerang, cuma kebetulan ya keperpihakan secara personal, secara pribadi memang ya Wonogiri, karena Wonogiri merupakan tanah kelahiran yang ya setidak menariknya Wonogiri adalah masih menjadi tempat yang paling nyaman untuk kembali. Itu bagi prinsip saya gitu ya. Mencermati apa yang disampaikan oleh Pak Kun, apa yang disampaikan oleh Pak Parpal, sebenarnya Pak Purwanto menjadi hal yang, apalagi tadi saya sudah mendengar cerita agak panjang dari Pak Surahman Demyati tentang bagaimana anak-anak yang ada di Amerika saja, termasuk tadi cucunya yang berusia 9 tahun masih memiliki kegemaran untuk membaca, bahkan bukan hanya membaca, tapi merangkum sebuah bacaan dalam banyak yang sedemikian rupa gitu. Ini merupakan preseden sebenarnya bahwa memang harus ada gerakan literasi yang bukan hanya literasi formal yang seperti digaungkan di para itu, bahwa ada gerakan literasi tapi pada kenyataannya ya hanya dibungkus melalui gerakan-gerakan saja. Kita berharap dengan apa yang dilakukan Pak Kun, dengan melakukan penulisan, penelusuran, dan seterusnya itu, memang butuh daya dukung. Dan saya memang salah satu yang ikut senang dengan apa yang dilakukan Pak Kun, dan sebisa mungkin apa yang bisa saya lakukan, saya bisa ikut membantu untuk mendukung apa yang dilakukan Pak Kun untuk menerbitkan buku,
tukang ngacak-ngacak saya, paling tukang apa sini, tukang alok-alok itu, meskipun hanya sekedar baru tukang alok-alok ya, tukang surak-surak di belakang gitu. Tapi saya mendukung semua apa yang dilakukan Pak Kun terhadap konteks penulisan budaya lokal yang menurut saya ini perlu bukan hanya diuri-uri, tapi ini menjadi satu pondasi bagaimana keperpihakan masyarakat terhadap lingkungan itu dimulai dari sejarah di mana mereka berada. Kita ini kan sebenarnya hampir kehilangan sejarah dalam konteks yang sebenarnya gitu ya. Nah, dengan apa yang dilakukan Pak Kun gitu ya, mencampurkan antara fakta sejarah dengan fiksi dan lain sebagainya yang itu menjadi sangat menarik sekali untuk dibaca. Menurut saya itu menjadi bagian dari proses pembudayaan kembali gitu ya, pembudayaan kembali, kulturasi kembali terhadap proses budaya lokal yang memang harus sesegera mungkin, tidak boleh tidak, ini harus segera mungkin dipublikasikan dengan sangat masif sebenarnya. Nah, saya belum tahu nih Pak Kun, apakah di Dinas Pendidikan Ceki Kasih Kebudayaan sendiri juga sebenarnya melihat ini sebagai satu potensi atau bahkan ya hanya ya terserah lu Kun misal gitu ya. atau ini mendapat daya dukung yang sangat positif dari Dinas Pendidikan misal begitu ya, karena ini menurut saya kalau kita ini lewatnya swadaya itu ya biasalah. Orang kan melihat kalau ngomongin swadaya itu selalu berbicara tentang paling gue di kepentingan gitu kan. Kamu pasti punya kepentingan gitu loh. Kalau gerakannya itu adalah gerakan swadaya atau apalagi personal. Nah, mungkin memang perlu dikuatkan kembali ruang pergerakan yang memang harus kita lakukan bersama-sama, dikerucutkan menjadi satu event atau satu momen atau satu kegiatan yang kegiatan itu harus menjadi bahan publis yang bisa dikemas sedemikian rupa, dan itu bisa menjadi salah satu tolok ukurnya gitu. Kepedulian kita terhadap budaya lokal kan memang sangat menurun ya. Kalau dinyatakan sangat menurun, bukan hanya menurun, kecuali yang populer ya, artinya kecuali seni-seni kontemporer yang akhirnya menjadi populer saat ini gitu. Tapi di luar itu kita perlu upaya dan kerja keras kembali. Pak Demati, salam hormat. Saya sangat bangga sekali hari ini bisa berhadapan dengan panjenengan meskipun dari jauh gitu ya, belum kenal, salam kenal gitu. Ini bagian dari kegelisahan kami juga sebenarnya gitu. Jadi ini bagian dari kegelisahan yang bertubi-tubi. Kalau kita ketemu tuh ngobrolnya ya kurang lebih hanya begini-begini saja, ya urusannya yang kayak begini-beginian gitu. Kalau ketemu dengan Mas Kun, dengan Pak Purwanto dan seterusnya gitu. Begitu Pak kurang lebih. Ada ya. Terima kasih Mas Priyo ya. Terima kasih, dan ini saya juga memberi kesempatan kepada Bu Nani Rutnawati. Monggo Bu Nani. Iya. Assalamualaikum. Salam sejahtera. Terima kasih Pak Surahman Dimyati atas penyelenggaraan acara ini. Acara ini adalah luar biasa bagi saya, dapat mendapatkan hal-hal yang positif tentang literasi di sini. Ini tadi terkendala sinyal dari pagi, akhirnya ngungsi wifi ke saudara. Di kampung sinyalnya kurang begitu baik. Di mana ini Mbak Retno? Di Jatisrono, Pak. Oh, iya. Sedikit memberi masukan ya, sharing-sharing. Di sini ada banyak personil seperti Pak Parpal, Pak Kun, Pak Priyo, dan kawan-kawan yang mungkin banyak makan garam dalam hal menulis. Semoga ke depannya saya bisa mengikuti jejak beliau. Beliau sudah menulis banyak sekali, terutama Pak Parpal Purwanto itu rekan saya kuliah dulu, guru saya juga, yang banyak memberikan motivasi saya dalam hal menulis buku. Tapi kebetulan dari buku-buku yang saya tulis belum ada yang cerita rakyat. Jadi saya tertarik untuk
kedepannya semoga bisa menulis tentang cerita rakyat. Buku-buku yang saya tulis dari pengalaman-pengalaman yang kemarin hanya berisi mungkin cara menulis puisi atau mungkin mengarang, kemudian materi pelajaran dan sebagainya, cerita dari pahlawan Jenderal Sudirman dan sebagainya. Tapi kebetulan untuk cerita rakyat, insya Allah ke depannya saya tertarik mengangkat dari cerita Jatisrono. Mungkin ada kesempatan, insya Allah saya tertarik untuk mengikuti jejak-jejak beliau. Semoga dapat terwujud. Terima kasih Pak Surahman Dimyanti atas waktunya, berbagi banyak pengalaman di sini. Saya di sini belum apa-apa, jadi idem dulu. Iya, tapi sudah, terima kasih, bagus sekali ya Bu Nani, ada semangat ya di dalam suasana berbagai koneksinya kurang bagus, masih bersemangat ikut partisipasi. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Rika Andriani ya, kalau bisa menyampaikan apa yang unek-unek yang ada di dalam hati, yang bisa sampaikan supaya kita semua bisa saling mendengarkan ya, apa-apa yang belum disampaikan ya. Jadi cita-cita tetap cita-cita, tapi kalau disampaikan nanti ada yang mendengarkan. Jadi segala kekurangan nanti bisa saling dibantu lah, saling melengkapi kekurangan. Silakan Bu Rika Andriani. Iya, terima kasih banyak Bapak Surahman Dimyanti atas kesempatannya, dan juga terima kasih Bapak Ibu yang telah berada dalam acara ini. Saya sebagai guru matematika senang banget sebenarnya dengan literasi ya Pak ya. Cuman saya masih awam sekali kalau di literasi pembuatan buku-buku cerita yang seperti tadi ya Pak ya. Karena saya di bidang matematika ya Pak ya, tapi saya tertarik diundang nih ikut dalam acara hari ini. Nah, saya di sekolah kami itu Pak sangat miris mengenai cara membaca, minat membacanya. Jadi tadi saya akan, ya tadi sudah dijelaskan, dipaparkan melalui PowerPoint, poin-poinnya. Nah, nanti saya ingin berbagi, sharing dengan teman-teman guru-guru untuk meningkatkan kembali, menumbuhkan kembali minat baca dari murid-murid kami. Karena sekarang ini untuk membaca saja itu sangat itu Pak, walaupun kita sudah menggalakkan, itu hanya sebagai kata-kata saja, untuk pengaplikasiannya belum sama sekali Pak, gitu. Jadi nanti ingin menserentakkan dari guru-guru, terutama nanti dari guru bahasa Indonesia, karena mereka untuk melihat ke buku bacaan itu sudah jenuh gitu Pak, jadi belum ada rasa tertarik gitu. Nah, nanti saya pengen tanya Pak, bagaimana caranya Pak untuk menumbuhkan rasa tertariknya itu Pak untuk dalam bidang literasi di anak-anak kami, karena kebanyakan pada sukanya di gadget. Nah, lebih sukanya kemain Pak. Nah, kebetulan sekolah yang saya yang saya mengajar sekarang Pak di Bekasi gitu. Itu anak-anaknya sama sekali Pak, untuk minat baca itu sulit gitu Pak. Walaupun misalnya saya memberikan waktu 5-10 menit untuk pembacaan, itu Pak ya, membaca buku-buku dulu ya Pak ya, karena dari program dari sekolah. Tapi itu sangat Pak, jadi kitanya harus kayak marah-marah dulu gitu Pak. Nah, jadi harus anak-anaknya tuh harus yang kayak suatu bukan dari hatinya. Ini loh membaca gitu, kegunaan dari membaca. Jadi kayak unsur keterpaksaan. Mohon nanti bimbingan arah. Gitu iya Pak. Jadi harus marah-marah dulu kalau setiap pagi gitu Pak. Walaupun sudah dibuat pojok bacaan gitu.
Terima kasih Pak. Saya mohon sarannya. Terima Pak, kasih Bu Rika Andriani. Tadi saya menarik. Jadi anak-anak sekarang nggak suka baca, gurunya juga tidak memberi semangat. Nah, ini karena memang fasilitas sekolah. Ya. Kami beruntung ya tinggal di suatu negara kami yang kedua ini sangat kaya raya. Jadi kaya. Sangat kaya raya. Saking kayanya orang itu kalau sudah bingung mau kemana ya uang saya ini. Sampai bingung menghabiskan. Makanya sampai pikniknya itu ke ruang angkasa. Gitu loh. Pikniknya sekarang itu ke angkasa. Jadi kalau piknik ke Eropa sudah biasa, kecil itu. Jadi piknik ke Hong Kong, piknik ke Cina, piknik ke Vietnam, piknik ke Indonesia, ke Bali, ke Papua. Itu kecil. Orang Amerika menganggapnya terlalu kecil. Wah, ini kurang jauh. Nah, akhirnya sekarang pikniknya ke angkasa luar. Jadi sekarang itu ada di Amerika itu ada proyek siapa yang ingin jadi pilot. Pilot itu astronotnya itu yang nyetir roket itu untuk terbang ke angkasa luar. Itu ditawarkan ke seluruh dunia ya. Ditawarkan ke seluruh dunia, bukan orang Amerika saja, siapa yang terbaik itu yang diambil. Nah, makanya ini sebetulnya kalau fasilitas di sekolah itu baik, perpustakaannya baik, perpustakaan sekolah nggak baik, perpustakaan daerah harus baik dong. Perpustakaan di rumah harus baik. Jadi saya sendiri secara pribadi itu mulai dari kecil masih muda, rumah saya itu perpustakaan. Kemanapun saya pindah, itu rumah saya itu seperti perpustakaan. Jadi sekarang ini di Amerika gitu ya, istri saya juga bingung ini rumah ini kok penuh buku ya. Lah iya lah tiap ya itu kalau pergi itu pulangnya bawa buku. Kalau pergi pulangnya bawa buku. Ya kenapa ya? Kita ada kemampuan untuk beli. Dan ini kalau orang-orang Indonesia yang menengah ke atas itu ekonominya makin bagus. Sebetulnya Indonesia itu GNP-nya itu sekitar 4.000 US dollar. Nggak terlalu jelek dari deretan dunia. Kita termasuk negara terkaya yang G20. Jadi kita ini nanti untuk mencapai yang nomor 4 itu sebetulnya merangkaknya harus agak keras sedikit. Ya. Nah, literasi ini tidak bisa harus nomor 1 kalau saya. Makanya ini podcast sekarang ini saya tadi kalau cerita, anak saya umur 9 tahun dalam 10 hari 254 buku. Cucu-cucu saya babat semua bacaan gitu dengan sangat cepat. Nah ini bagaimana? Karena guru-gurunya itu dedikasinya sangat tinggi. Kenapa? Kalau betul-betul diperhatikan satu persatu. Jadi sampai musiknya diperhatikan ini. Jadi kalau Ibu cerita Pak Surahman itu orang apa? Saya ini orang fisika. Jadi sains teknologi itu garapan saya. Jadi saya sudah biasa itu berbagi jurnal-jurnal Amerika. Saya bagikan ke dosen-dosen ke seluruh Indonesia. Itu saya bagi. Gimana itu supaya kita menang di dunia? Kita bukan hanya menang jumlah penduduk, tapi kita itu menang otaknya kita, termasuk literasi segala bidang, termasuk budaya kita harus nomor 1. Gimana ya? Kita lihat kenapa Amerika ini filmnya kok laris sekali? Ya, filmnya kan laris. Jadi film-film di Indonesia itu kemungkinan ngambil dari Netflix. Netflixnya itu kan Amerika juga yang membuat itu. Itu film-film buatan rumah saja. Film-film di Netflix itu film-film kebanyakan dibuat di rumah. Jadi kalau tadi Pak Kun membuat di kecamatan, ini malah dibuat di rumah, banyak fiksinya. Banyak fiksinya. Mari kita banyak membaca, banyak berbagi, banyak bercerita seperti ini, kita berbagi. Saya akan melanjutkan kepada siapa yang belum ya. Kalau Bu Rita sudah tadi. Anissa. Oh, Bu Anissa, ayo silakan. Nah, namanya Anissa itu seperti nama cucu saya saja. Jadi silakan Bu Ika Anissa. Iya. Terima kasih sebelumnya Pak Surahman Dimyati atas kesempatannya, juga Pak Kun yang kemarin sudah mengundang saya untuk hadir di podcast ini. Ini sebenarnya saya sedikit kaget nih Pak. Saya kira kemarin itu benar-benar pelatihan menulis
cerita rakyat. Tapi ternyata ketika saya masuk grupnya itu, wow, ternyata orang-orang hebat semua dan saya merasa belum menjadi apa-apa di sini karena memang belum ada karya yang saya ciptakan. Jadi saya Ika, kebetulan saya dari Perpustakaan Kelurahan Ambar Ketawang. Beberapa waktu lalu Pak Kun datang ke tempat kami, memotivasi kami untuk menggali cerita-cerita rakyat di Ambar Ketawang. Jadi untuk teman-teman yang mungkin belum tahu Ambar Ketawang, jadi Ambar Ketawang itu adalah daerah di mana cikal bakal berdirinya kerajaan Mataram atau Kesultanan Yogyakarta. Jadi Pak Kun memotivasi kami di perpustakaan untuk menggali lagi cerita-cerita rakyat di wilayah Ambar Ketawang untuk belajar menuliskannya. Seperti itu, Pak. Jadi kalau untuk hasil karya atau seperti bukunya Pak Kun itu Ambar Ketawang. Jadi kami sedang belajar untuk meningkatkan literasi di wilayah Ambar Ketawang dengan membuat perpustakaan itu tidak hanya melihat buku saja, karena pengalaman kami beberapa tahun terakhir dengan menunjukkan atau menjadikan buku sebagai fokus di perpustakaan, alhasil belum ada yang datang ke perpustakaan. Jadi mulai tahun 2021 kemarin kami mencoba cara baru untuk memperkenalkan literasi dengan cara podcast, kemudian kami datang ke pedukuhan atau wilayah terkecil di kelurahan kami untuk mengadakan dialog yang sebenarnya itu adalah bedah buku tapi terselubung. Kalau langsung menunjukkan bukunya pasti tidak ada yang datang. Jadi kami mencari topik yang sesuai dengan buku yang akan kami bedah, kemudian kami mengadakan diskusi apa manfaatnya, kemudian apa ada nilai ekonominya atau ada dampaknya kepada masyarakat sekitar. Dengan begitu peserta akan lebih tertarik yang nantinya akan kami giring untuk mencari sumber lain yang bisa mendukung diskusi kami. Untuk kedepannya harapan kami bisa mencontoh bapak-bapak, ibu-ibu yang ada di grup ini ya, untuk bisa menghasilkan karya. Jadi pagi ini momen yang sangat memotivasi kami untuk tidak takut untuk memulai untuk menulis. Mungkin itu Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih kepada semuanya. Saya ini berbahagia sekali karena dulu itu ketika saya berunding dengan ponakan saya itu Mas Didin itu, saya itu kok ingin mengadakan podcast untuk membangkitkan semangat orang-orang Indonesia. Kalau saya ini apa? Saya ini sudah beruntung terus. Saya itu beruntung terus. Zaman sekolah untuk beli buku tulis saja nggak mampu. Dulu itu saya beli buku tulis nggak mampu. SMP itu belum bisa beli buku tulis. Sehingga saking takutnya nggak masuk sekolah. Karena takut kalau nanti gurunya menerangkan saya nggak nyatet. Kalau nggak nyatet dimarahi. Wah, ini cari konflik ini. Daripada tiap hari itu cari masalah, saya itu berangkat saja bawa tas, tapi di dalamnya nggak ada isinya itu. Pokoknya apa saja saya masukkan pura-pura mirip buku gitu loh. Tapi ya begitu sudah masuk, tasnya itu saya letakkan, saya duduknya paling belakang karena nakal tadi biasa paling belakang bolosan. Duduk paling belakang terus amblas lewat pintu belakang. Sudah pergi kemana-mana, jalan-jalan lihat sana. Setelah nanti mau pulang saya datang lagi, gitu terus. Jadi nakal. Tapi alhamdulillah orang nakal kok jadi ya. Kalau nggak ada Tuhan yang membimbing itu mungkin nggak jadi. Jadi saya itu beruntung, anak yang nakal tadi ya bisa sekolah kok sampai kuliah itu nggak pernah dapat beasiswa, nggak pernah. Tapi justru ketika saya jadi guru SPG, nah itu ketika saya jadi guru SPG tahun 1981, ini ibu-ibu mungkin ada yang belum lahir kali, atau sudah lahir tapi masih kecil ya, Pak juga ya. Jadi dulu tahun 1981 itu ada pengumuman untuk beasiswa yang pinter bahasa Inggris, lesan dan tertulis itu akan diberangkatkan ke luar negeri.
Padahal boro-boro saya itu kursus bahasa Inggris saja enggak. Loh ya. Jadi kan aneh ini. Saya ini kursus bahasa Inggris saja enggak, tapi dites lulus. Ya. Akhirnya di British Council terlalu cepat lagi kalau belajar. Jadi repot. Nah, itulah yang mulainya saya itu sampai ke luar negeri itu ya mulai dari British Council, saya terus ke Amerika Serikat, di Amerika Serikat pulangnya terus ditarik UT Pusat, dari UT Pusat baru 3 tahun balik ke Amerika Serikat lagi, kuliah lagi, gratis lagi gitu loh. Jadi kegratisan saya ke luar negeri yang dikirim untuk mengambil PhD, doktor ya kalau bahasa. Itu saya manfaatkan membawa istri dan 4 anak saya gitu loh. Jadi teman-teman dosen, teman-teman guru, teman-teman budayawan, kalau ada tugas ke luar negeri, bawalah keluarga semua. Ya, ditanggung. Apa saya beritahu itu caranya begini. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu mendapat undangan ke Amerika Serikat, misalnya saja. Misalnya, wah ini pertukaran budaya selama 1 tahun, atau mungkin 2 tahun, mungkin 3 tahun. Yang penting istilahnya setahun saja. Itu bawalah keluarga semua. Itu secara kenegaraan boleh. Gitu. Nah, terus bagaimana caranya? Biasanya kalau ibu, suami, dan anak-anak dibawa. Loh Pak, suami saya kerja, ini kerja sawahnya gimana, kerja tokonya gimana. Sudah sementara ditinggal dulu, dititipkan kepada yang lain. Nanti di Amerika juga banyak pekerjaan, dan uangnya juga banyak. Gitu loh. Jadi cara menghiburnya begitu. Jangan kehilangan pekerjaannya, nggak apa-apa lah, nanti cari lagi ya. Di Amerika itu dilindungi. Jadi kalau ibunya itu dapat masuk ke Amerika, bapak dan anak-anak dibawa. Kalau bapaknya itu dapat visa masuk, istri dan anak-anak dibawa. Karena apa? Istri nanti dapat kerja di Amerika Serikat. Boleh. Anak-anak boleh sekolah di Amerika. Dan itu nanti jadinya bagus. Sekolahnya bagus karena gratis, Bu. Base-nya. Sekolah itu dijemput. Anak-anak itu siapkan base, silakan tinggal naik saja. Nanti sampai sekolah, makanan disiapkan. Ya, makanan disiapkan, buku perpustakaan lengkap, gurunya baik. Jadi muridnya itu paling ya kalau yang tingkat SD itu bisa paling 12 Bu, satu kelas. Ya. Enggak kita seperti 40 kan. 40 kalau enggak 40 dianggap kurang, ditambahin lagi. Enggak, sekolah yang bagus itu ya kecil. Jumlahnya kecil. Jadi seorang guru supaya memperhatikan murid-muridnya dengan bagus, ya jangan tangannya banyak, jangan banyak. Jadi ini nanti kita akan lanjutkan. Jangan lupa saya diberi nomor masing-masing ya, dikirimin ya. Kalau tidak tahu nomor saya, nanti melalui Pak Kun atau melalui Pak Parpal atau melalui Pak siapa lagi, ya minta semua nomor WA-nya supaya saya bisa kontak. Saya akan berbagi informasi. Ya, saya akan berbagi informasi bagi yang suka apa, saya kirimin semua. Saya kirimin informasi termasuk guru-guru, kalau ada yang guru matematika, fisika, kimia, biologi, saya ini dosennya itu ya. Jadi itu jangan khawatir, saya bagi gratis ya. Karena saya mengumpulkan ini sudah berapa? 27 tahun. Ya, 27 tahun saya kumpulkan. Saya mengumpulkan cerita rakyat itu mulai tahun 2000-an. Tahun 2000-an. Saya memotret ini, saya rekam. Dulu rekamannya bukan seperti sekarang. Sudah pakai digital. Dulu pakai kaset. Pakai kaset itu yang muter itu loh. Jadi saya mengeditnya itu capek banget itu. Saya mengumpulkan kan sampai 50 cerita rakyat itu. Yang di-upload di website itu nanti 30. Yang lainnya itu ada di Ganesha itu. Dan itu yang nanti bisa dibeli secara langsung ya. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, karena keterbatasan waktu ya kami terpaksa menutup pertemuan sekarang ini dengan ucapan terima kasih
kepada Pak Gun Prasowo, Pak Parpal Purwato, Mas Priyo Hadiwahyono, Bu Rika Andriani, Bu Ani, Bu Ika Anissa, ya, Ika Anissa dan lain-lain yang mendengarkan, dan dalam rekaman ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga pertemuan ini bukan pertemuan yang terakhir, ya. Pertemuan ini bukan pertemuan terakhir, tapi kita bangun tali persaudaraan. Saya ingin banyak saudara. Jadi nanti kalau saya ke Jawa Tengah, ya saudara saya banyak. Ya. Bukan apa, ya, saya paling nggak mencari sego pecel itu kan gampang. Kangen saya. Ya, saya kira saya tutup sekian saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya kalian. Selamat siang. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Matur suwun, matur nuwun, matur suwun, Pak Parpal, matur Pak Gun, matur suwun Mas Priyo, matur suwun. Sampai jumpa lagi. Nggih, Pak. Gentian itu Mas Priyo itu komunitasnya besar itu, Pak. Ya, nanti gini, ini kan Din sudah recording. Kita bisa berbagi supaya informasi dari ini tidak kita bagi, supaya yang share, yang subscribe itu lebih banyak lagi. Karena ini sebetulnya saya tidak itu berapa, saya nggak mikirin subscriber, saya itu ingin kualitas. Jadi kalau kualitas ini dijaga, teman-teman itu hubungan pribadinya dijaga, itu dedikasi. Dedikasi itu kalau bahasa anunya itu ikhlas. Ikhlas itu sudah tidak ada batas lagi. Batas negara nggak ada, batas warna kulit nggak ada, batas agama nggak ada, batas suku nggak ada. Jadi nantinya itu komunitas kita ini ya sudah nggak ada batas lagi. Ya ini kalau sekarang ini Pak Joko Ngatimin ngajar gamelan, ya kapan nanti yang ngajarin yang lain di Amerika? Ini kampus saya ini guru gamelannya nggak ada. Profesor gamelannya nggak ada, ya dikirim dong. Dikirim. Ya ini nanti hari Selasa saya mau ke KJRI Chicago, ya. Nah itu ada rumahnya orang Indonesia yang ada di Amerika. Itu adalah KJRI, Konsulat Jenderal Republik Indonesia. Kalau yang terbesar itu di Washington DC itu KBRI. Saya itu sudah di KJRI itu yang dulu kalau waktu saya sekolah di Houston, saya di KJRI Houston. Saya dulu Pak Lurah, ya. Saya dulu diangkat Pak Lurah karena membawa 33 mahasiswa. Tuh ya kadang-kadang ke KJRI untuk main tenis saja, kadang-kadang makan bersama, kadang-kadang sholat Id, kadang-kadang pengajian. Saya itu ya diminta pengajian ya, saya sini jelek-jelek ini juga ustadz. Saya ini jelek-jelek juga ustadz karena saya juga pernah jadi ketua dewan dakwah dulu waktu itu. Nah, ini tapi banyak belajar, saya banyak belajar dari buku-buku saya mulai kecil ya buku agama. Dulu ya di pondok, Pak, di pondok pesantren. Di Kertosono, Pak. Saya Kertosono dulu, di Barak saya dulu. Ya, ayolah, pondoknya kecil-kecilan gitu ya. Tapi rupanya jiwa-jiwa ikhlasnya itu sampai sekarang. Jadi jiwa ikhlas nggak ada, pamrih. Jadi kalau saya kerja, saya itu pedoman ini pedoman ini. Pengawasmu siapa? Ya sebetulnya ini pengawas itu satu, Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah. Lain bedanya orang kerja, belajar. Loh, belajar ini ada bapaknya, kelihatannya belajar. Bapak ibu dan nunggu kita belajar. Itu nggak akan bagus. Nggak akan bagus. Jadi anak-anak, murid-murid, mahasiswa, ini murid kalau kita training nanti kalau memang mau melakukan online training, ya silakan kita fasilitasi. Setelah itu materinya gimana, setelah itu materinya mau dicetak atau apa, insya Allah saya sponsori lah kalau ada rezeki. Ini saya akan menghubungi bank untuk dapat
dapat pinjaman, mencari pinjaman untuk mendanai podcast ini sekaligus untuk operasionalnya. Jadi memang nggak bisa tuturi handayani, terus apalagi ing waktu nek nganggo bondo itu ing karso sum tulodo ing madya mangun karso tuturi handayani. Enggak, tapi ada yang lain. Itu Ajer Basuki Mowobi. Jadi kita tidak bisa mau sukses tadi literasi kita gratisan. Pasti itu urunan. Nah, urunan inilah. Ini saya kan nanti ya, nyuwun sewu, kalau perlu nanti di podcast saya itu akan saya pasang rekening siapa yang membantu ini. Dan sementara ini jangan dulu, saya masih mampu. Saya bilang gitu. Saya masih cakar-cakar di Amerika ini masih ada uangnya, masih ada. Nanti kalau ingin kita lebih kuat lagi, ini kalau mau pengiriman penulisan supaya ke Belanda, pengiriman penulisan ke luar negeri, kemudian sebetulnya kita ini tinggal resources, sekedar. Ya saya kira ini nanti kita bantu. Saya minta nomornya, tolong diberi nomor saya, ya, Insya Allah. Ya, terima kasih. Selamat siang. Atur nuwun, terima kasih.